Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih nih Gus nih Ya. bisa menyempatkan waktunya hari ini gitu. Sedikit cerita nih Gus. Curhat? Iya, curhat lah. Tapi bukan saya, mohon maaf. Bukan saya. Jadi beberapa hari sebelumnya itu ada nih teman saya curhat ke saya. Biasalah anak muda, Ya. gak jauh dari masalah percintaan gitu ya. Siap. Tapi yang kita ketahui di Indonesia kan gak hanya satu agama nih Gus. Ya, betul. Gak hanya satu agama, gak hanya satu suku gitu Ya. kan. Sedangkan kalau dalam Islam hukum menikah beda agama kan yang saya ketahui itu nggak boleh. Nggak boleh, Nggak betul. boleh. Tapi bagaimana kalau kita mencintai orang yang beda agama Gus? Cinta beda agama nih Iya ceritanya. benar. Cinta dulu nih Gus, cinta beda agama. Cinta dulu. Gimana nih? Nanti pranikah itu ya. Iya pranikah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tentang cinta beda agama. Iya. Kalau nikah beda agama sudah lumrah ya, hukumnya Iya. sudah lumrah. Sekarang yang dipertanyakan adalah bagaimana kalau semisal ada orang saling mencintai padahal berbeda agama, cinta beda agama. Yang pertama, cinta itu tentang perasaan yang muncul dari hati. Ya. Hati itu tidak punya mata. Oh iya. Hati itu hanya punya ya. rasa ya. Ya, Jadi bisa. hati itu tidak punya mata dan tapi punya rasa. Tuh. Oleh sebab itu cinta bisa kepada siapa saja, bisa kapan saja dan di mana saja. Oke. Makanya ada istilah ketika ditanya, kapan kamu suka sama saya atau cinta sama saya? Ya nggak bisa dijelaskan karena memang yang namanya cinta itu ya kapan saja, bahkan kita tidak sadar tiba-tiba cinta ya kan? Lama-lama berteman kok tiba-tiba cinta. Pengalaman. Tapi kalau pertanyaan menurut Gus itu logik nggak sih kalau sejak kapan sih kamu suka sama saya? Logik nggak kayak gitu Gus? Logik banget, Logik, ya? logik banget karena ada indikasi atau tanda-tanda kapan suka atau kapan cinta. Dan cinta karakternya itu tidak bisa diatur. Kenapa? Karena cinta itu tidak bisa diatur sehingga dia bisa kepada siapa saja Dan di mana saja? dan di mana saja, dan itu tidak bisa dipaksakan. Makanya mungkin wajar ketika ada orang atau pemuda-pemudi yang berbeda agama dia saling cinta. Itu yang pertama. Jadi cinta itu bisa kepada siapa, kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang kedua, kalau ditanya hukumnya, Ya, kan, gimana nih? hukumnya, hukum mencintai orang yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Kalau kita kembali kepada definisi hukum ya dalam kitab-kitab usul fikih ya. Hukum itu kata kuncinya adalah af'alul mukallaf. Af'alul mukallaf itu adalah perbuatan kasat mata. Ya, itu yang dihukumi dalam fikih ya, yang dihukumi dalam fikih. Kalau hanya sekedar cinta, suka tanpa ada sesuatu yang bersifat afal perbuatan itu tidak masalah, tidak apa-apa. Semisal si A suka atau cinta kepada si B yang non muslim, si A muslim, si B non muslim, suka, cinta, selama itu hanya berupa perasaan, tidak sampai menjadi afal perbuatan, misalnya sampai nikah. Beda agama itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah afal. Afalnya di mana? Akadnya itu. Kan dalam rukun kita, rukun Islam, dalam Islam kan rukun nikah salah satunya harus sama-sama muslim. Antara pasangan laki-laki dengan perempuan harus muslim. Itu kalau sudah menjadi afal tidak boleh.
Kalau cuma sekedar perasaan atau kalau mengungkapkan boleh nggak ya? Kan kalau dari perasaan kemudian mengungkapkan, terus yang paling jauh kan yang afal tadi kan. Nah itu gimana tuh Gus? Pernah non-muslim mengungkapkan cinta ke Ibri? Kalau sebagai teman kayak di kerjaan kan banyak tuh Gus. Ya, non-muslim ya. Banyak non-muslimnya juga ya, alhamdulillah. Saling respect gitu sih Gus. Saling menghormati juga. Tidak sampai mengungkapkan tidak. Ini saya. Oh tidak. Jadi kalau hanya berupa ungkapan, ya kan, dan apa ya, tidak sampai menjadi perbuatan sampai menikah misalnya beda agama, jelas itu haram, tidak boleh. Jadi yang pertama itu cinta bisa kepada siapa saja, itu wajar, bahkan kepada orang yang berbeda agama. Yang kedua, cinta itu hanya berupa perasaan, sehingga dalam hukum fikih itu tidak dihukumi kecuali berubah menjadi af'al, perbuatan, akad misalnya, itu yang tidak boleh. Nikah beda agama itu yang tidak boleh, begitu. Oke, berarti misalkan nih kalau harus ke af'al, ke perbuatan harus ada yang dikorbankan gitu ya. Misalkan harus yang non-muslim tadi harus mu'alaf dulu, Mu'alaf gitu kan? dulu, ya, gitu. Soalnya sangat banyak kasus di luar sana, cuman kan orang bingung boleh nggak ya, takutnya nggak direstui orang tua, itu yang pertama. Kedua, pasangannya tidak bersedia meninggalkan keyakinan sebelumnya kayak gitu. Jadi banyak studi kasus kayak gitu di luar sana. Apalagi di kota-kota besar. Ya kan, kalau mungkin di kabupaten atau kota kecil nggak sebanyak itu, tapi kalau di kota besar seperti ini modern ya, manusia modern ya, sudah tidak sudah mengabaikan agamanya, ada yang seperti itu. Bisa jadi. Untuk nikah beda agama ini pernah saya tulis dalam buku Fikih Muslim Bali, itu ada beberapa macam, ya kan? Semisal yang pertama itu non muslim dengan muslim. Yang non muslim masuk menjadi muslim, berarti sama-sama muslim. Sah. Oke. Yang kedua, macam yang kedua, non muslim sama muslim, muslimnya menjadi non muslim, murtad gitu. Menjadi murtad. Bagaimana hukumnya? Itu sudah tidak ada ranah dalam hukum, tidak masuk dalam hukum. Kenapa? Karena dia sudah lepas dari Islam. Gitu. Sudah divonis dia murtad. Kalau sudah murtad, lepas hukumnya, lepas dari hukum fikih. Gitu. Kemudian, itu maksudnya lepas dalam hukum fikih itu ya kita tidak bisa menghukumi lagi. Itu haram sah atau tidak, gitu. Tapi kalau misalnya nanti dia balik lagi, dia tetap kena taklif atau kena beban hukum untuk menggantikan sholat yang ditinggalkan selama murtad. Gitu. Tapi kalau dalam hal menikah itu lepas dari hukum, begitu. Kemudian yang ketiga ini yang ditanyakan tadi, yang non muslim tetap non muslim, yang muslim tetap muslim, ini tetap menikah. Gimana gitu. Terus? Kemudian ada juga yang awalnya non muslim menjadi muslim, ternyata setelah menikah balik lagi ke agama awal, dan itu tetap berlanjut. Jadi pernikahan itu masih berlanjut. Masih berlanjut. Bagaimana dengan yang seperti itu? Kalau dalam hukum-hukum fikih itu nikah beda agama itu ada yang memang diperbolehkan, tapi itu harus agamanya harus agama samawi. Oh, berarti kalau agama samawi kan yang tiga itu ya? Ya, agama samawi itu masih ditolerir. Pertanyaannya, saat ini apakah ada orang non muslim yang agamanya agama samawi? Kenapa? Karena acuan kitabnya atau pedoman kitabnya sudah dirubah. Nah, gitu. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ulama masih terjadi perdebatan, masih terjadi perdebatan begitu.
Jadi untuk nikah beda agama ini ada 3 macam tadi. 3 macam tadi. Muslim yang non muslim menjadi muslim, atau sebaliknya muslim menjadi non muslim. Iya. Kemudian yang terakhir non muslim sama muslim tetap jalan nikah. Gitu. Ibu? Cukup sih Gus. Nanti Oke. saya sampaikan ke teman saya biar dia nggak Oke. galau, nggak bimbang kayak gitu ya Gus ya. Soalnya ya begitulah biasa lah mudah-mudi gitu ya Gus ya. Ya. Yang beritahu nggak? Gimana Pak? Gimana Pak? Gimana Gus? Apa persamaannya cinta dengan iman? Hah? Aduh, Tahu? Nggak tahu? beda tipis sih, tapi cuman kalau levelnya lebih high iman gitu nggak sih Gus? Perbedaannya cinta dengan iman, persamaannya cinta dengan Iya, iman persamaan itu dulu. sama-sama mengesahkan. Iya. Ya, Iya benar. Betul. Paham ya? Kalau bedanya Gus, Nah, bedanya bedanya nggak ada. nggak ada. Yang ada hanya persamaan, Persamaan. sama-sama mengesahkan. Gitu. Oke, boleh. Nanti saya sampaikan apa sih persamaan cinta dengan keimanan. Yaitu sama-sama mengesahkan gitu. Jadi nggak salah mencintai orang beda agama itu nggak salah. Ya Gus ya. Iya. Kecuali nanti sampai ke tahap afal tadi. Atau berpotensi menjadi keluar dari Keluar Islam. dari Islam. Gitu. Iya sih. Jadi teman-teman jangan ragu ya. Jangan bimbang lagi gitu. Benar, boleh nggak sih nikah beda agama? Boleh nggak sih suka sama orang beda agama? Nggak apa-apa. Asalkan itu jangan sampai ke perbuatannya atau keluar dari keyakinan Islam. Gitu ya. Oke. Baik Gus, makasih nih karena ya udah gitu aja sih Gus. Ya. Iya, nanti saya sampaikan lagi atau mungkin saya bawa teman saya ke sini Oke, biar- siap, bisa. biar bisa lebih sharing, lebih terbuka lagi gitu Oke. ya Gus ya, biar lebih enjoy juga sih duduk perkaranya di mana Ya. seperti itu. Kalau bisa didatangkan itu yang muslim dengan non muslim. Nah, itu ya Gus, semoga saja bisa. Baik Gus, terima Oke. kasih dari saya itu aja. Terima kasih teman-teman, terima kasih Gus. Ya, siap. Ya, dari saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi